Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang tentunya terpercaya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Masa demo buruh yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat masih bertahan hingga 21.30 waktu Indonesia Barat pada Kamis malam. Mereka bertahan karena ingin Presiden Joko Widodo atau Jokowi menemuinya. Sejak Kamis siang, masa buruh menggelar demo di kawasan Patung Kuda Arjuna, Monas, Jakarta Pusat. Mereka mengajukan 4 tuntutan, yakni pencabutan UU Cipta Kerja, terutama klaster ketenagakerjaan, pencabutan UU Kesehatan, pencabutan UU Pengembangan dan Penyaluran Sektor Keuangan, serta mewujudkan sistem jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Apa tuntutan masa aksi buruh? Apakah Presiden lebih memilih bersama artis Jajal LRT daripada buruh? Apakah Presiden Jokowi tak mempedulikan aspirasi buruh? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik Bung Rizky Awal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan teman-teman dari Khilafah News Channel. Bagaimana kabarnya, Bung Rizky? Tetap semangat di tengah goncangan sistem ekonomi kapitalisme hari. Masya Allah. Baik, kita membahas terkait lagi-lagi yang masa buruh yang mendemo di Jakarta Pusat. Masa buruh yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas masih bertahan hingga Kamis malam. Mereka bertahan karena ingin bertemu dengan Presiden Jokowi. Menurut Anda, Bung Rizky, apa saja tuntutan dari peserta unjuk rasa tersebut? Ya, sebenarnya aksi di tanggal 10 Agustus 2023 ini bukan pemberitahuan aksi yang dadakan, ya. Artinya pemberitahuan aksi yang dilakukan oleh teman-teman buruh dan mereka yang peduli terkait dengan nasib bangsa ini sudah lama tersiarkan. Bahkan kalau kita tahu ada teman-teman buruh dari Bandung itu melakukan aksi naik motor bareng dari Bandung ke Jakarta dalam upaya untuk aksi 10 Agustus kemarin, hari Kamis kemarin. Nah, apa tuntutannya? Tidak lepas dari keinginan para kaum buruh untuk dicabutnya legalitas terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law, ya, Ciptaker, wabil khusus di beberapa bidang, termasuk juga tadi sudah disebutkan di awal bahwasanya ada bidang-bidang kesehatan, kemudian itu juga penempatan kerja di bidang keuangan misalnya, kemudian juga undang-undang tenaga kerja yang memang menurut kaum buruh ada sesuatu hal yang timpang di sini antara kepentingan pengusaha dengan kemauan para buruh. Undang-undang ini jelas terlihat bagaimana kapitalisme dan monopoli dari para pengusaha kapitalisme dalam hal pemberdayagunaan sumber daya manusianya, SDM-nya. Sehingga kalau kita melihat wajar kalau seandainya kaum buruh bukan 10.000 menurut saya, hampir angkanya mendekati 1 juta, ya. Kalau kita melihat bagaimana padatnya yang dadir dari bundaran HI, ya, hampir menuju bundaran HI menuju ke Patung Kuda. Artinya yang tumpah ruah itu bukan sebagian, meskipun memang kalau kita lihat kenapa Presiden Jokowi hanya hadir dan selfie di LRT misalnya, padahal kalau kita lihat dia tinggal jalan kaki sebentar itu atau naik mobil kendaraan RI1 itu kan dengan Forager yang bebas gitu bisa menemui sesaat apa yang dimau oleh buruh gitu, ya. Nah, yang dituding-tuding aksi ini akan anarkis, meskipun sampai larut malam, ternyata anarkisme itu tidak muncul, tidak hadir. Artinya
buruh berupaya agar apa yang dimaui oleh presiden dengan aksi tertib itu ada. Dan kalau presiden ini seperti halnya menurut saya, kalau kalau Pak Jokowi selaku presiden Indonesia itu mau husnul khotimah dalam jabatannya, ya di 2023 ini, wabil khusus di tahun ini, maka harusnya kemarin datang menemui masa buruh aksi atau perwakilannya saja, gitu ya. Padahal mereka datang jauh-jauh lokasi di berbagai tempat itu adalah menyampaikan aspirasinya. Nah, jadi teringat ada seseorang yang dulu kangen di demo gitu ya. Kalau orang kangen di demo itu harusnya ketika dia di demo dia datang gitu untuk menjemput kekangenannya tadi, menerima para pendemo tadi, bukan sekelompok orang yang 10 orang, 15 orang berdemo di depan istana kemudian dikunjungin gitu ya. Tapi ini masa sudah sampai ratusan ribu loh yang hadir gitu. Masa lebih tidak memilih masa yang ratusan ribu yang datang ini, tapi lebih memilih untuk berselfie ria dengan para selebgram atau netizen di LRT, percobaan LRT sendiri yang masih debatable pro and kontra terkait dengan long spans dari LRT sendiri gitu. Baik, Bung Rizky, yang juga tadi Anda katakan eh, Presiden Joko Widodo lebih memilih untuk menjajal LRT beserta para influencer atau selebritas tanah air. Apakah ini indikasi bahwa Presiden Jokowi tak mempedulikan aspirasi buruh dan atau bahkan cenderung lebih memilih menjajal LRT dibanding bertemu dengan buruh, Bung Rizky? Kalau saya lihat kecenderungan Pak Jokowi justru uh, popularitas yang terlihat ya. Karena Pak influencer dan juga selebgram atau selebritis itu dia punya masa menurut kaidah komunikasi karena apa followersnya, fansnya segala macam. Dan ketika itu terjadi dia ingin menyampaikan betapa dia adalah orang yang populis. Padahal menurut saya presiden di masa-masa akhir ini tidak perlu populis lagi. Yang harus dilakukan adalah dia memunculkan diri, menampakkan diri sebagai kaum yang pro rakyat. Kalau selama ini beliau dan partai pendukungnya adalah pro wong cilik, maka harusnya kemarin ketika masa buruh aksi dari berbagai elemen-elemen serikat buruh pekerja dan segala macam itu datang mendatangi kaum buruh gitu. Kalau memang peduli terkait dengan nasib kaum buruh, kalau selama ini Pak Jokowi dan apa jajaran menteri-menterinya senantiasa ngomong ayo investasi, ayo investasi, maka kebutuhan investasi terbesar selain adalah investor ada keberadaan sumber daya manusia. Nah, kalau seandainya kebutuhan SDM ini dikesampingkan, dikecualikan, maka bagaimana mungkin kita akan melihat kemajuan bangsa kita ketika kaum buruh ini dikesampingkan sendiri. Kita nggak tahu apakah ketika nanti kaum buruh di aksi berikutnya datang presiden lagi-lagi tidak menerima, tidak nyambut gitu ya. Antusias buruh ini jangan heran kalau seandainya buruh bisa bertindak lebih dari ini gitu. Baik, Bung Rizky juga tadi Anda katakan sempat pernah berstatement ya, Presiden Jokowi saya kangen di demo. Jadi kalau ada demo sering juga bilang tolong saya di demo pasti saya suruh masuk gitu kata Jokowi dalam videonya gitu. Apakah Jokowi konsisten dengan pernyataannya menurut Anda Bung Rizky dan apakah Jokowi nggak berani menghadapi kaum buruh? Ya, pertama konsisten untuk pada sisi tertentu ya. Tapi juga ini konsisten juga untuk tidak konsisten, itu bagian dari konsisten ya. Konsisten kepada sesuatu yang tidak konsisten, maka itu adalah sesuatu konsistensi. Maka kita kalau misalnya kemarin Pak Jokowi itu menyambut dengan hangat, ya menyajikan makan siang, misalnya makan malam, sebagaimana beberapa demo-demo kecil lainnya yang terjadi di sana gitu ya. Kita masih ingat bagaimana case Tolikara, ya pembakaran masjid Tolikara di waktu yang silam itu justru diundang diajak makan di istana. Nah ini perwakilannya saja lah. Masa buruh itu kan pasti punya perwakilan.
punya ketua serikat pekerjanya, punya serikat buruh. Harusnya kalau Pak Jokowi itu tadi kangen di demo gitu, maka harusnya ya menyambut mereka lah gitu ya. Menyajikan makan, minimal menyajikan makan dan sambil ngobrol di atas meja makan ya. Dan kita lihat Pak Jokowi berhitung banyak tentang ketidakhadirannya kemarin mungkin ya, karena bisa jadi khawatir kericuhan demi keamanannya Pak Jokowi dan segala macam gitu ya, ketika ada aksi massa yang begitu banyak. Justru menurut saya tampaknya Pak Jokowi sendiri tidak percaya kepada rakyat yang demo gitu loh. Kenapa? Apa buktinya? Kalau seandainya beliau percaya kepada rakyat yang demo, maka dia turun gitu. Dia khawatir posisi dia sebagai seorang manusia dan sebagai seorang presiden bisa jadi tergeser dan terjadi kenapa-napa ketika demo kemarin apa buruh itu berdemo. Kalau ada pernyataan dari sudah terjadwal pertemuan di LRT segala macam. Nah, ini kan kepentingan demi rakyat. Presiden itu dipilih oleh rakyat, maka rakyat berhak untuk menentukan jadwal bertemunya dengan presiden. Apalagi yang datang bukan 10-20 orang aja, tapi ratusan ribu massa. Maka rakyat itu berhak untuk menagih jadwal pertemuan dengan presiden. Karena presiden sejatinya ditunjuk oleh rakyat untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Kalau seandainya presiden tidak ditunjuk oleh rakyat dan untuk tidak menjalankan kedaulatan rakyat, maka dia berhak dong. Gitu. Masalahnya di dalam sistem demokrasi, presiden itu ditunjuk oleh rakyat. Maka rakyatlah sebagai bosnya, rakyatlah sebagai tuan besarnya. Maka ketika rakyat mau apa ya harusnya disambut gitu loh, bukan sebaliknya. Ini membuktikan betapa adanya ketimpangan sistem di dalam sistem demokrasi kita. Wabil khusus kepercayaan antara rakyat dengan pemimpinnya sendiri. Itu, Bung Anggi. Baik, terakhir Bung Rizky, apa yang harus dilakukan? Apakah yang dilakukan gerakan-gerakan kolektif umat dalam merespon berbagai kebijakan pemerintah saat ini sudah cukup efektif dan menurut Anda apa PR ke depannya? Ya, PR kita adalah bagaimana agar pemimpin-pemimpin di negeri kita tercinta ini mau bertemu dengan para pendemo gitu loh. Kebanyakan tuh kabur gitu loh. Padahal kalau dianggap anarkis tidak terjadi anarkis gitu. Terlalu lebay lah ketika memberikan definisi tertentu, misalnya people power bakal anarkisme. Kita punya perangkat TNI, kita punya perangkat Polri ya yang bisa mengamankan aksi-aksi. Kalau kita masih percaya kepada itu, presiden ketika mempercayai kedua faktor keamanan tadi plus juga pas pampresnya, maka harusnya dia legowo untuk bisa menerima tamu gitu loh. Ya kita nggak akan melihat sudah berapa banyak sih kita lihat kaum kaum buruh itu melakukan aksi dan mereka melakukan aksi ini semata-mata karena terjadi ketimpangan dalam undang-undang. Kalau seandainya peduli kepada nasib buruh, peduli kepada nasib rakyat, seharusnya Pak Presiden itu hadir gitu, di tengah-tengah umat. Nah, ya ini sekali lagi karena ini adalah sistem demokrasi di mana orang yang dipilih itu harusnya menjalankan amanah rakyat, tapi ya namanya demokrasi juga bisa ingkar janji gitu ya. Boleh untuk beringkar janji berkali-kali ya gitu. Itu yang menurut saya tadi konsisten untuk tidak konsisten itu adalah bagian konsistensi. Dan itu kita terlihat betul bagaimana Pak Jokowi selaku presiden itu melakukan konsistensi untuk tidak konsisten menghadiri aksi-aksi besar yang cukup besar ya yang intinya untuk menyuruhkan berbagai nasib-nasib isu rakyat gitu. Baik, jazakallah Bung Rizky untuk kesempatannya pada kali ini. Mudah-mudahan Bung Rizky senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi Amin. kesehatan dalam setiap aktivitasnya. Amin. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwana diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.